Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Sabtu 12 Juni 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta wajib Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Mengapa Santa Perawan Maria dikatakan gereja hatinya suci? Sungguh ini bisa membantu kita bertumbuh dalam kebaikan, merenungkan, merefleksikan kesucian hati Santa Perawan Maria. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, di dalam bacaan tadi kita sungguh menerima pewartaan yang luar biasa. Luar biasanya aneh, namun nyata. Di mana di sana terjadi Yusuf dan Maria mencari Yesus sampai 3 hari dan ketemu di bait Allah. Dan ketika ketemu, Bunda Maria berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawaban Yesus sungguh luar biasa aneh, namun nyata. Jawab Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jawaban yang sangat aneh. Dan inilah yang menjadikan Bunda Maria bertumbuh dalam kesucian, hati yang suci. Di mana meskipun dia sebagai Bunda Maria, Bunda Yesus, banyak hal tidak dimengerti. Waktu mau mengandung Tuhan Yesus, mendapatkan kabar sukacita, bagaimana itu mungkin karena aku tidak bersuami, namun akan mengandung. Dan Bunda Maria, meskipun tidak mengerti, tetap taat dan menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya, seperti dikatakan dalam Injil ini.
Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka, ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Tidak mengerti, namun Bunda Maria tetap taat dan menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Di sini juga dikatakan ya dalam Injil, di mana sungguh-sungguh mereka tidak mampu mengerti bahwa apa yang dikatakan Yesus itu sungguh sulit diterima akal budi mereka, Yusuf dan Maria. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Ibu, bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, menjalani kehidupan ini sebagai rohaniwan, biarawan, biarawati, sebagai ibu bapak, sebagai kaum muda yang sedang kuliah, sekolah, dan lain sebagainya. Dan terlebih saat ini di masa yang boleh kita mengatakan luar biasa sulit, berat, dan susah ini, sepertinya tidak mungkin kita mengerti ini semua karena apa. Ini semua bagaimana kita sulit memahami perubahan oleh karena masa pandemi ini. Dan semoga kita semua terdorong untuk belajar dari Bunda Maria yang hatinya suci, dengan tidak ternodai, dikuasai oleh egois, oleh ego, namun sungguh tidak mengerti peristiwa yang berat ini. Mungkin tidak mengerti, kok bapak seperti ini, kok ibu seperti ini, kok anakku seperti ini. Mungkin secara akal budi tidak mampu mengerti. Semoga salah satu teladan Bunda Maria ini tidak mengerti, namun taat dan menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Dan Allah Bapa akan berkarya dalam hidup kita, berkarya dalam hidup Bunda Maria. Semoga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang tidak dikuasai egois, ego, sehingga hidup kita, hati kita boleh bertumbuh dalam kesucian. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.